Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Tulungagung akan mempresentasikan mengenai administrasi dan penataan laboratorium pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anik Dwi Ernawati, NIM 12207183088. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian administrasi laboratorium pendidikan dan tujuan dari administrasi laboratorium pendidikan. Langsung saja yang pertama, pengertian administrasi laboratorium pendidikan. Administrasi laboratorium merupakan suatu pencatatan atau inventarisasi fasilitas laboratorium sehingga dapat diketahui jenis dan jumlah dari setiap jenis yang ada di dalam ruangan laboratorium secara tepat. Ada beberapa aspek yang perlu diadministrasi, antara lain yang pertama, ruang laboratorium. Ini mencakup berapa jumlah ruangan laboratorium yang ada di suatu lembaga pendidikan tertentu. Yang kedua, fasilitas laboratorium. Ini mencakup apa saja sarana dan prasarana yang ada di dalam ruang laboratorium. Yang ketiga, alat dan bahan laboratorium. Ini meliputi alat-alat apa saja dan keperluan yang dibutuhkan siswa untuk melakukan praktikum. Yang terakhir, kegiatan laboratorium. Hal ini digunakan untuk menyusun laporan akhir atau bisa juga sebagai pertanggungjawaban di akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anik Dwi Ernawati, NIM 12207183088. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian administrasi laboratorium pendidikan dan tujuan dari administrasi laboratorium pendidikan. Langsung saja yang pertama, pengertian administrasi laboratorium pendidikan. Administrasi laboratorium merupakan suatu pencatatan atau inventarisasi fasilitas laboratorium sehingga dapat diketahui jenis dan jumlah dari setiap jenis yang ada di dalam ruangan laboratorium secara tepat. Ada beberapa aspek yang perlu diadministrasi, antara lain yang pertama, ruang laboratorium. Ini mencakup berapa jumlah ruangan laboratorium yang ada di suatu lembaga pendidikan tertentu. Yang kedua, fasilitas laboratorium. Ini mencakup apa saja sarana dan prasarana yang ada di dalam ruang laboratorium. Yang ketiga, alat dan bahan laboratorium. Ini meliputi alat-alat apa saja dan keperluan yang dibutuhkan siswa untuk melakukan praktikum. Yang terakhir, kegiatan laboratorium. Hal ini digunakan untuk menyusun laporan akhir atau bisa juga sebagai pertanggungjawaban di akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Puji Astuti dengan NIM 12207183056. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komponen-komponen administrasi manajemen laboratorium. Berdasarkan standar ada 9 komponen. Yang pertama adalah buku inventarisir. Nah, dalam buku inventarisir ini terdapat beberapa berisi tentang fasilitas dalam laboratorium, baik itu peralatan, alat, bahan maupun kondisi ruangan laboratorium. Yang kedua adalah kartu stok. Dalam kartu stok ini terdapat informasi mengenai nama, bahan atau alat, persediaan bahan, tanggal pengadaan, dan juga kode. Nah, karena biasanya dalam praktikum ini memerlukan bahan-bahan tertentu, jadi ketersediaan bahan perlu diinventarisir untuk mencegah ataupun mempersiapkan praktikum yang akan datang. Yang ketiga ada kartu peminjaman. Nah, kartu peminjaman ini berisi informasi mengenai peminjaman alat atau bahan laboratorium yang digunakan dalam praktikum maupun pembelajaran. Yang keempat ada buku catatan harian laboratorium. Nah, dalam buku catatan ini merupakan buku yang berisi daftar kegiatan praktikum yang dilakukan dalam secara berkala, biasa disesuaikan dengan kebutuhan atau keadaan
praktikum yang terjadi di dalam laboratorium. Yang kelima ada kartu reparasi. Nah, kartu reparasi ini berfungsi untuk mengetahui kerusakan dan juga biaya reparasi yang diperlukan apabila ada kerusakan pada alat maupun pengadaan barang-barang yang digunakan dalam laboratorium. Yang keenam yakni ada label dan bahan. Label alat dan bahan ini berfungsi untuk mengetahui informasi mengenai alat dan bahan yang ada dalam laboratorium. Dalam label alat biasanya terdapat informasi mengenai nama alat dan juga cara penyimpanannya. Sedangkan dalam label bahan terdapat informasi mengenai jenis bahan, karakteristik bahan, dan juga konsentrasi bahan yang terdapat. Selanjutnya yakni adalah program semester laboratorium. Nah, dalam program semester laboratorium ini biasanya dilakukan paling lambat seminggu sebelum tahun ajaran baru dimulai. Karena hal ini digunakan untuk memaksimalkan dan juga merencanakan apa-apa saja praktikum atau kegiatan yang terjadi di dalam laboratorium. Kedelapan ada laporan bulanan. Nah, laporan bulanan ini berisikan tentang mengenai laporan-laporan kegiatan yang terjadi di dalam laboratorium setiap bulannya. Yang kesembilan ada daftar alat dan bahan. Daftar alat dan bahan dalam laboratorium ini disesuaikan dengan LKS ataupun mata pelajaran. Hal ini digunakan agar setiap alat dan bahan dapat dimaksimalkan pengadaannya dan penggunaannya demi menunjang untuk proses pendidikan dan pembelajaran. Sekian dari saya silahkan dilanjut kepada kelompok selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Safia Rahma, NIM 12201183062. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penataan laboratorium pendidikan. Nah, apa sih yang dinamakan penataan laboratorium pendidikan? Yaitu adalah suatu usaha pengaturan penempatan peralatan di laboratorium sehingga laboratorium tersebut bisa berwujud dan mematuhi persyaratan. Lalu apa sih yang perlu diperhatikan dalam penataan alat? Yang pertama adalah jenis bahan dasar. Nah, dalam menyusun alat tersebut diketahuinya bahan dasar dari satu alat, kita dapat menentukan penyimpanan. Yang kedua, alat terbuat dari logam harusnya dipisahkan dengan alat yang berbahan dari gelas. Lalu yang ketiga, dalam penyimpanan dan peralatan alat, aspek bobot benda itu juga perlu diperhatikan. Penataan alat dan bahan praktikum sangat bergantung pada fasilitas di laboratorium dan kepentingan pemakaian laboratorium. Nah, fasilitas yang dimaksud dalam hal ini itu adanya ruang penyimpanan khusus seperti gudang dan tempat-tempat penyimpanan yang lain seperti rak-rak dan lemari untuk menyimpan alat di laboratorium. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.